Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dari pertemuan 10 di mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Materi hari ini akan berbicara mengenai proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Nah, untuk di awal kita akan belajar mengenai prinsip dasar ya. Dalam merencanakan suatu pengelolaan wilayah pesisir dan terpadu, paling tidak menurut Clark di sini ada 15 prinsip yang harus diperhatikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan dinamika ekosistem pesisir dan laut. Prinsip yang pertama yaitu dalam mengelola suatu kawasan pesisir, prinsip pertama menekankan suatu sistem sumber daya yang memerlukan pendekatan khusus. Maksudnya, wilayah pesisir itu adalah sebuah sistem yang saling terhubung, di mana sistem-sistemnya itu bisa terdiri dari aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Jika ada perubahan di satu kondisi aspek, tidak bisa pengelolaannya itu dilakukan satu-satu ya atau sepotong-sepotong, melainkan harus bersifat menyeluruh. Lalu yang prinsip yang kedua yaitu air merupakan faktor kekuatan penyatu utama dalam ekosistem pesisir. Maksudnya, dalam kawasan pesisir itu ada air laut dan air tawar yang mengikat seluruh komponen ekosistem pesisir menjadi satu kesatuan fungsi. Nah, darat dan laut tidak bisa direncanakan terpisah karena keduanya sama-sama terhubung lewat aliran air. Prinsip yang ketiga, tata ruang daratan dan laut harus direncanakan serta dikelola secara terpadu. Sehingga dalam ICZM ini menekankan sebuah perencanaan itu tidak hanya berhenti di area garis pantai, melainkan ada yang namanya keterpaduan antara kebijakan darat dan kebijakan di zona laut. Prinsip yang keempat yaitu daerah perbatasan antara laut dan darat dijadikan sebagai fokus utama. Karena batas darat dan laut adalah kawasan peralihan, bukan sebuah garis tunggal. Nah, di area pertemuan inilah biasanya akan memicu banyak konflik dan tekanan lingkungan yang terjadi. Nah, karena kita bisa melihat ya, kalau misalkan ada satu kawasan pesisir ya, kapan dia disebut sebagai laut, kapan dia disebut sebagai darat kan sebetulnya ketika pendefinisiannya itu tidak pas ya atau tidak dalam kesepakatan maka biasanya akan memicu konflik ya. Bisa saja konflik mengenai lahan ya, konflik pemanfaatan dan sebagainya. Dan kita lanjut ke prinsip yang kelima. Di sini dinyatakan batas satu wilayah pesisir itu harus ditetapkan berdasarkan isu atau permasalahan. Nah, artinya ketika kita ingin membuat suatu zonasi ya, kita harus mendefinisikan dulu permasalahan pesisir yang akan disolusikan. Jadi, perencanaan batas wilayah itu bergantung dari masalah yang ada. Dan batas administratif yang sifatnya kaku seringkali tidak sesuai dengan cakupan masalah ekologi yang sebenarnya. Prinsip yang keenam yaitu konservasi sumber daya milik bersama. Jadi sumber daya yang ada di dalam pesisir ya itu dikonservasi dan pemanfaatannya itu memiliki prinsip yaitu pemanfaatan secara bersama ya, bukan sifatnya tidak bersifat eksklusif begitu ya. Jadi pemanfaatnya adalah common property gitu. Konservasi tentu menjadi tanggung jawab yang sifatnya kolektif ya. Jadi ditekankan dalam mengelola kawasan pesisir stakeholder-stakeholder yang menjadi pemangku kepentingan ya dalam mungkin pemanfaatan pesisirnya ataupun yang menjaga pesisir sama-sama melakukan yang namanya upaya konservasi sumber daya. Nah, nomor 7, pencegahan kerusakan akibat bencana alam. Di mana kawasan pesisir itu rentan dengan bencana-bencana pantai, bencana-bencana pesisir ya, seperti abrasi, gelombang pasang, tsunami ya, sehingga perlu dilakukan upaya yang namanya mitigasi ya, mitigasi bencana, bukan upaya penanggulangan atau upaya setelah kejadian gitu. Jadi dalam mengelola kawasan pesisir kita juga perlu
mendefinisikan sebetulnya potensi-potensi bencana yang bisa ditimbulkan akibat natural disaster itu apa saja, dan sifatnya itu kita memitigasi ya di sini sebelum adanya kejadiannya gitu. Contohnya misalkan ada satu kondisi pesisir yang memiliki gelombang tinggi, maka ada kemungkinan satu kondisi pesisir itu akan mengalami yang namanya bencana seperti badai ya, gelombang badai. Dan pada saat gelombang badainya terjadi, maka kawasan pesisir akan mengalami suatu fenomena yang sifatnya destruktif ya. Sehingga dalam konteks perencanaan kita berupaya mindsetnya untuk tidak uh, bukan mencegah ya, karena kalau membuatnya tidak terjadi itu kan adalah hal yang tidak bisa dikontrol ya. Tetapi sebetulnya yang bisa dilakukan adalah membuat dampak kerusakannya itu seminim mungkin dengan cara membuat upaya mitigasi yang sebaik mungkin begitu ya, sebagai bagian dari perencanaan. Lalu kita bicara ke prinsip yang ke-8, yaitu semua tingkat pemerintahan harus diikut sertakan. Ya, jadi pengelolaannya itu melibatkan berbagai macam stakeholder pemerintahan di semua tingkatan ya. Jadi baik dari tingkat desa ya, semuanya memiliki peran dan tidak boleh didominasi oleh satu level saja. Kemudian prinsip yang kesembilan yaitu pendekatan pengelolaan disesuaikan dengan dinamika alam ya. Kebijakan tidak boleh statis, harus adaptif terhadap perubahan kondisi ekologi dari waktu ke waktu. Contohnya ya, misalkan di situ ada aturan tangkap harus menyesuaikan musim ya, bukan berlaku sepanjang tahun secara kaku. Lalu di sini kita ke prinsip yang 10 ya, ada evaluasi manfaat ekonomi dan sosial serta partisipasi masyarakat. Jadi keberhasilan pengelolaan pesisir terpadu itu tidak hanya diukur dari aspek ekologi saja, tetapi juga ditinjau apakah kebijakan itu memberi manfaat ekonomi sosial yang nyata dan apakah masyarakat lokal dilibatkan dalam prosesnya, bukan hanya jadi objek kebijakan. Jadi setelah perencanaannya itu diusung ya atau diterbitkan nanti dalam bentuk poin-poin kebijakan, biasanya perencanaan ini perlu dievaluasi ya, evaluasi secara manfaat ekonomi dan sosial, serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam menanggapi respon dari kebijakan yang diterbitkannya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwasanya indikator keberhasilan ICZM itu ya kita bisa melihatnya tidak hanya dari aspek ekologinya saja, tetapi juga dari segi kebermanfaatan di masyarakat dalam bentuk aspek ekonomi dan aspek sosial. Nah, selanjutnya kita yang prinsip ke-11 ini menyatakan tujuan utamanya adalah konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ya. Jadi merencanakan kawasan pesisir kita perlu mempertimbangkan tujuan yang sifatnya jangka panjang ya. Kalau kita ingin memanfaatkan satu sumber daya pesisir, maka yang harus kita manfaatkan, yang harus kita tanamkan adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya ini secara berkelanjutan ya. Tentu juga dalam proses pemanfaatan berkelanjutan kita perlu melakukan upaya yang sifatnya tidak melulu mengeksploitasi sumber dayanya, tetapi juga melakukan upaya yang namanya konservasi. Nah, upaya konservasi ini adalah bagaimana upaya untuk melestarikan ya atau menjaga untuk menjamin tadi pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya yang ingin dikelola begitu. Kemudian prinsip 12 yaitu pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan. Jadi di sini dinyatakan kawasan pesisir itu bisa melibatkan banyak kepentingan ya, di mana beberapa kepentingan itu bisa dalam bentuk aktivitas perikanan ya, aktivitas wisata, aktivitas pelabuhan ya, sehingga dalam melakukan pengelolaannya itu perlu ditetapkan pendekatan yang sifatnya multidisiplin ya, multiguna dengan dengan upaya yaitu multi use management. Jadi kawasan pesisir itu diintegrasikan pemanfaatannya tidak hanya terfokus di satu sektor tetapi juga bisa berdampingan dengan
sektor-sektor lain ya, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas gitu. Prinsip yang ke-13 yaitu pengelolaan multiguna merupakan kunci dari keberhasilan. Di sini ditekankan bahwasanya keberhasilan dari integrated coastal zone management itu sangat bergantung dari bagaimana kemampuan mengelola berbagai kepentingan yang sifatnya tumpang tindih secara harmonis, bukan menghilangkan salah satunya. Jadi balik lagi ke prinsip yang ke-12 ya. Jadi sangat ditekankan bahwa satu kawasan pesisir itu bisa dilakukan yang namanya multi-use management ya. Jadi karena sumber dayanya bisa saja beragam, maka ruang pemanfaatannya juga mungkin tidak hanya berfokus di satu sektor saja, tetapi bisa merambah ke banyak fungsi sektor gitu ya. Nah, dalam prinsip yang ke-13 ini ditekankan adalah pengelolaan yang baik itu adalah ketika semua sektor itu berpadu secara harmonis ya, atau tidak ada yang namanya konflik kepentingan gitu ya di salah satu yang nantinya akan menggusur satu sama lain gitu. Jadi semuanya menjalankan fungsi masing-masing dan harmonis gitu ya, tidak ada yang namanya kepentingan yang tumpang tindih. Ke prinsip yang ke-14 dinyatakan juga pengelolaan secara tradisional tetap harus dihargai. Nah, jadi ICZM ini kita bisa bilang sebagai satu pendekatan yang sudah modern ya. Jadi kita melibatkan banyak stakeholder, baik dari lingkup pemerintahan, dari lingkup masyarakat, dari lingkup akademisi ya nantinya. Tapi sebelum diterbitkan ICZM ini, maka satu kawasan pesisir itu bisa saja sudah memiliki yang namanya konsep pengelolaan yang sifatnya tradisional. Nah, di prinsip 14 ini ditekankan pengelolaan tradisional tetap harus dihargai. Contohnya, misalkan sudah ada praktik dari kearifan yang sudah berlangsung lama ya dari zaman dahulu, konsep dari pengelolaannya tetap harus didukung ya. Jadi kalau misalkan prinsipnya memang melakukan yang namanya pemanfaatan berkelanjutan ya, kita harus tetap mendukung pengelolaan tradisional itu, gitu ya, bukan menggantikannya secara sistem formal gitu ya. Dan yang ke-15 yaitu analisis dampak lingkungan yang sangat penting ya. Jadi ditekankan bahwasanya setiap kegiatan yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan di kawasan pesisir ataupun ingin memanfaatkan atau membuat pembangunan ya di kawasan pesisir wajib melakukan kajian AMDAL ya sebelum diizinkan sebagai instrumen agar kerusakan tidak terjadi dahulu sebelum ditangani. Nah, dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir itu paling tidak di sini ada yang namanya flowchart ya. Flowchart bagaimana dari kondisi isu nantinya direalisasikanlah sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Dari isu berangkat ke pendefinisian masalah ya. Dari isu ini juga nanti akan didefinisikan satu masalah yang ingin disolusikan. Nah, dari masalah yang diangkat tentu juga akan didukung oleh yang namanya aspirasi yang sifatnya lokal atau nasional ya. Kalau aspirasi dari sifatnya lokal mungkin dari masyarakat yang menempati ya satu kondisi pesisir, masyarakat aspirasi nasional hierarki yang ada di atas masyarakat lokal ya bisa saja di lingkup kabupaten atau provinsi itu. Kemudian juga tentu harus meninjau juga besar kecilnya atau seberapa besar potensi sumber daya dari ekosistem yang ingin diangkat solusi dari permasalahannya. Kemudian kita tetapkan yang namanya tujuan dan sasaran ini untuk menjamin bahwasanya setiap solusi atau rencana yang ingin diusung itu memiliki sasaran yang dan tujuan yang sifatnya terukur gitu. Lalu memformulasi rencana di mana dalam formulasi rencana ini diidentifikasi biasanya SWOT-nya ya. Tadi apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi ancaman ya dalam bentuk peluang dan kendala ya di situ. Lalu setelah memformulasi rencana maka akan ada yang namanya pelaksanaan rencana. Pelaksanaan rencana ini mulai melakukan realisasi ya dari rencana-rencana yang di checklist begitu. Dalam proses pelaksanaan rencana maka akan dilakukan ada proses yang
Terintegrasi di sana yaitu pemantauan dan evaluasi, dan nanti juga yang namanya melakukan review ya dengan memberikan umpan balik gitu. Sehingga dalam pelaksanaan rencana ini barulah nanti direalisasikan oleh stakeholder, oleh masyarakat ya, pembangunan wilayah pesisir yang sifatnya berkelanjutan. Nah, ini juga ya proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu ya berbasis proyek ya dalam wilayah pesisir. Ini menurut CUA tahun 1992 ya. Sebetulnya sama ya. Kita tuh dari awal ketika ingin membuat perencanaan pesisir, maka kita harus menetapkan paling tidak ada yang namanya permasalahan dari profil pesisirnya dulu, begitu ya. Nah, dari profil wilayah pesisir itu dicari tahu dengan menggunakan serangkaian data yang dikumpulkan ya, bisa data primer, data sekunder ya. Kemudian memformulasi rencana kerjanya, kemudian memfokuskan orientasi isu yang ingin diselesaikan, kemudian membuat rencana pengelolaan wilayah pesisir ya, bisa dalam bentuk strategi pengelolaan, kemudian perbaikan habitat ya di situ, pembuatan kebijakan umum, dan juga skema pengelolaan kawasan khusus gitu. Dimana nantinya dari semua elemen yang direncanakan ya, dari subnya itu akan membentuk yang namanya rencana pengelolaan wilayah pesisir laut terpadu gitu. Nah, nanti setelah direncanakan barulah nanti akan ada yang namanya implementasinya begitu. Nah, implementasi nanti itu akan mengcover bagian kampanye ya, pendidikan bisa dalam bentuk pendanaan, dalam bentuk strategi, kemudian bisa dalam bentuk pelatihan ya. Dalam implementasi itu nanti ada istilahnya hal yang sudah dilakukan itu dilakukan yang namanya evaluasi begitu ya. Nah, ini kita bisa melihat ya sebenarnya proses perencanaan masih berdasarkan UCN ya, sama sebetulnya dari definisi masalah, kemudian pengkajian isu ya, memformulasi rencana, kemudian melaksanakan rencana ya, implementasi dan evaluasi gitu. Nah, ini tadi kalau mau yang versi lebih banyak, lebih detailnya ya, mungkin lebih detail kita bisa melihat sub aspek yang dipertimbangkan. Misalkan dalam definisi masalah itu sebetulnya apa saja yang di-highlight di sana dalam proses dia memformulasi rencana apa saja yang dilakukan, kemudian proses dari dia mengadopsi rencana atau melaksanakannya itu dari mana, seperti apa itu juga ada subnya di sini gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat subnya di sinilah gitu. Nah, ini baru kita coba lihat ya tadi proses perencanaan dari apa yang sudah dibicarakan merupakan tahap awal perencanaan ya. Jika pendefinisian masalah tidak benar, maka tahap selanjutnya tidak akan sesuai dengan sasaran. Hal penting yang digunakan yaitu mengenali isu dan permasalahan ya. Isu dan permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir itu dapat berupa isu pencemaran, degradasi habitat pesisir, overfishing, konflik lingkungan, konflik penggunaan ruang, dan sumber daya. Jadi ditekankan sebenarnya dalam merencanakan kawasan pesisir itu kita harus mengetahui dulu isunya ya. Apa yang mau diselesaikan dalam bentuk formulasi rencana kebijakan gitu. Misalkan isunya itu berupa pencemaran, apakah di satu kawasan pesisir itu juga ada yang namanya overfishing, ya, ada juga yang namanya degradasi habitat, gitu ya. Nah, jadi kita perlu memahami dulu isu dari permasalahannya. Nah, setelah dari isu ditambah permasalahan ya, kita juga nantinya mencari tahu informasi potensi sumber daya alam dan ekosistem yang ada. Ya, sehingga nanti ditetapkan yang namanya tujuan secara umum dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Sehingga nanti baru ditetapkan yang namanya sasaran. Nah, dari sasaran ini kita memformulasi rencana dan menerbitkan yang namanya dokumen perencanaan. Dokumen rencana biasanya akan memuat yang namanya kumpulan program dan proyek ya dari kegiatan pembangunan, kemudian arah dan pedoman itu mengenai
Satu, lokasi kegiatan tersebut ya, tata ruang, kemudian besaran dari setiap kegiatan, kemudian waktu, biaya yang diperlukan, pelaksana kegiatan, kemudian cara pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam proses perencanaan juga ada yang namanya proses untuk melakukan kajian kelayakan biofisik ya atau biophysical suitability yang menjadi komponen analisis dalam menyusun rencana zonasi. Nah, dalam biophysical suitability ini beberapa hal yang ditinjau itu biasanya adalah physical requirement. Nah, ini tuh semacam mencari tahu kondisi atau informasi mengenai profil pesisirnya ya. Bisa saja mencari tahu elemen-elemen hidrooceanografinya ya, seperti bagaimana kondisi gelombang ya, bagaimana kondisi sedimen pesisirnya, kemudian vegetasi yang ada gitu ya. Semua physical requirement ini dikumpulkan sebagai satu informasi awal, kemudian dipetakan ya, dipetakan dan dilakukan yang namanya kesesuaian pengguna setiap lokasi begitu. Kemudian dalam proses perencanaan ini juga wilayah pesisir itu dipilah menjadi 3 mintakat atau 3 zona ya. Ada yang namanya kawasan lindung yang dikenal dengan mintakat preservasi. Ada juga kawasan mintakat konservasi gitu. Nah, yang membedakan kalau mintakat preservasi itu adalah dia melindungi tanpa campur tangan sama sekali. Jadi satu kawasan pesisir itu dibiarkan lestari tanpa adanya campur tangan dari kegiatan manusia ya atau kegiatan masyarakat di situ. Sedangkan kalau kegiatan konservasi itu kegiatan untuk melindungi sambil tetap mengizinkan adanya pemanfaatan terbatas dan berkelanjutan. Biasanya identik yang konservasi ini ada yang namanya program dari masyarakat ya. Dia sifatnya tetap melestarikan tetapi juga memberikan yang namanya ruang pemanfaatan. Jadi sifatnya itu bisa saja periodik ya ininya, perlindungannya itu. Kemudian ada kawasan budidaya ya, yaitu sifatnya mintakat pemanfaatan gitu. Nah, ini submodel ekonomi ya untuk pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan. Kita bisa lihat ya sebetulnya model ekonomi ini bisa saja dalam bentuk menciptakan produk ya sebetulnya ke masyarakat dia menghasilkan yang namanya keuntungan, tetapi dalam aspek dalam aspek pesisir yang didapatkan bisa saja kita harus memperhatikan biasanya ketika satu kondisi apa elemen pesisir itu dimanfaatkan, kadang timbal balik dari masyarakat ke pesisir itu bisa saja dalam bentuk kerusakan lingkungan ya. Maka di sini kita bisa melihat sebetulnya hierarkinya itu dari kanan ke kiri ya. Kalau dari kiri ke kanan itu menyatakan dari pesisir ke masyarakat, sedangkan dari kanan ke kiri itu menyatakan hubungan dari masyarakat ke pesisirnya gitu. Biasanya kalau dari masyarakat pesisir itu ya tadi ya untuk melakukan pemanfaatan minyak contohnya, biasanya dari masyarakat itu akan membuat yang namanya ladang minyak ya, yang akan membuat yang namanya platform ya, platform untuk memproduksi minyak gitu ya. Jadi di situ misalkan ada investasi minyak, kemudian investasi LNG ya, kemudian bentuk lainnya itu juga nanti dari investasi minyak ini dia akan mengarah ke ini ya submodel ekologi ya, bisanya dalam pengelolaan limbah dalam pemproduksian minyak itu akan menimbulkan dampak ekologi. Misalkan di sini ada limbah minyak ya, limbah minyak. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ya ada yang namanya konsentrasi amoniak gitu ya, tingkat POD, derajat suhu ya. Sebenarnya indikator-indikatornya ini harus dipertimbangkan ya, submodelnya ini sehingga itu menjamin pemanfaatannya itu tetap memberikan keuntungan, tetapi dampak yang dihasilkan dari aspek ekologi misalnya atau aspek lainnya itu tetap tidak memberikan hal yang sifatnya destruktif ke kawasan pesisirnya. Jadi konsep dari pemanfaatan yang berkelanjutan itu
kita memanfaatkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek ekologi yang kalau ditinggalkan itu akan merusak lingkungan. Jadi tetap harus kita lestarikan lah di situ model ekologinya. Kemudian dalam proses perencanaan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan selama tahap perencanaan. Yang pertama, mengidentifikasi isu dan permasalahan, kemudian penentuan ruang lingkup spasial. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak terkait, kemudian menganalisis program, kelembagaan dan alat pengelolaan, penyusunan seperangkat kegiatan, pengumpulan dan analisis data kebutuhan, dan menyediakan informasi pagu bagi pembuat kebijakan ya. Oke, mungkin itu untuk materi dari perencanaan wilayah pesisir ya. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan materi pekan selanjutnya itu mengenai implementasi dari ICZM. Mungkin sekian materi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.